Halo, selamat datang kembali di channel kami. Loh, kesempatan kali ini kita mencoba bincangin pengalaman teman kita, bos dari channel ini. Kan juga bekerja di BPBD BPBD. Rembang. Mungkin lah punya pengalaman yang di luar nalar ketika proses evakuasi korban saat terjadi bencana alam mungkin. Gini Mas, awal-awal saya masuk di BPBD itu bulan Oktober tahun 2017. Tahun 2017. Nah, saya kan sebelumnya saya tidak pernah punya pengalaman mengevakuasi Korban korban. bencana alam. Korban apapun, terutama mengevakuasi mayat itu nggak pernah, Mas. Ya. Nah, awal-awal saya masuk di BPBD itu pengalaman pertama kali saya itu mengevakuasi Mayat. anak tenggelam, Mas. Anak tenggelam. Mengevakuasi anak tenggelam di Embung. Berarti itu mencari anak yang hilang. Anak yang iya hilang tenggelam. Ya sudah pasti meninggal, Mas. Itu kira-kira sudah berapa hari hilangnya? Hilangnya itu langsung, Mas. Ya. Ceritanya itu ada anak main timbung. Kalau nggak salah itu 3 orang, Mas. Ya. 3 orang itu yang satu itu tenggelam, kemudian temannya tidak bisa menyelamatkan. Akhirnya meminta pertolongan awalnya meminta pertolongan sama masyarakat. Nah, kemudian masyarakat dari pihak desa manggil tim BPBD ke lokasi, Mas. Awalnya seperti itu. Nah, itu sekitar jam 2 sore. Jam 2 sore itu. Kemudian dari berbagai relawan-relawan melakukan pencarian di situ. Itu namanya. Nah, itu sampai sekitar jam 4-an, kurang lebih 2 jaman lah, itu baru ditemukan. Mayatnya baru ditemukan. Itu sudah dalam kondisi menjadi mayat. Dalam kondisi sudah menjadi mayat. Ya. Membusuk atau? Belum, kan baru. Kan mayatnya baru masih tenggelam segar, sekitar 2 jaman itu. Nah, sebelumnya itu di Embung itu juga ada anak meninggal. Pas di Embung. Iya, sebelumnya itu sekitar 1 mingguan yang lalu. Kemudian berarti kurang lebih 1 mingguan itu ada dua korban. Embung itu loh, Mas, tempat penampungan air. Oh, tempat penampungan air. Ya, tempat penampungan air. Kayak waduk kecil atau? Waduk kecil. Tapi buatan. Ya. Nah, itu kan juga ada yang nama kearifan lokal. Ya. Itu ya juga namanya, kan ya juga tanya-tanya orang sepuh gitu kan. Ya. Nah, itu ya dari, kalau nggak salah itu ibunya menyebar bunga di waduk tadi supaya tepat ditemukan, karena pencarian sudah lama, ini sudah 2 jam lebih lah, 2 jam setengah, mungkin hampir 3 jam kok nggak ditemukan. Nah, kemudian dari ibunya itu membuang ya bunga ke waduk tersebut sambil menyebut-nyebut namanya. Saya masih ingat namanya Febri. Sensora ya. Selang berapa menit, nggak sampai hitungan, selang berapa menit setelah bunga itu ditabur, alhamdulillah, Mas, itu ditemukan. Setelah pencarian beberapa lama itu, yang memberi saran si ibu itu siapa untuk melakukan ritual itu? Ya, itu kearifan lokal, Mas. Ibunya yang ini sudah paham ya, sudah paham kalau memang harus ritual itu. Ya tetap tanya orang tua itu. Orang tua tanya, ya uang pinter lah, pinter. Berarti setelah tabur bunga itu sambil teriak-teriak nyebut namanya, langsung ketemu. Setelah bunga ditabur nggak sampai menit,
Oh, dalam hitungan menit langsung ketemu. Langsung ketemu. Berarti ini masuk susah dinalar juga ya. Nah, itulah yang namanya kearifan lokal. Yo piye yo, ape percaya gak percaya? Ya, faktanya seperti itu. Yo, dan ceritanya seperti itu. Nah, Itu berarti pengalaman pertama ya. itu pertama Langsung melakukan evakuasi. Langsung evakuasi Terus anak tenggelam di waduk. kira-kira perasaannya gimana evakuasi? Mas. Itu ikut Nek gotong mayat jangan. yang saya tidak ikut gotong mayat karena di situ sudah dipenuhi masyarakat dan relawan Ramai itu ya. penuh sekali. Tapi ngerti tau kondisi mayatnya seperti apa? Ngerti. Wajah-wajahnya Nek wajahnya itu nganu mas, biasanya itu langsung ditutup mas, dari tutup. bawah langsung ditutup kain, langsung dibawa ke rumah duka atau langsung dibawa ke rumah sakit, ya begitu. Nah, nek pas pencarian mas, ya. aku wedi ora, blas wedi karena orang banyak itu. Nah, Ini ceritanya gini barang, mobil BPBD setelah mayat ditemukan mas, ya. ternyata itu mogok mas, apa mulai gak iso. Ini setelah atau sebelum? Setelah Oh, setelah. mayat ditemukan, mobil BPBD itu starter gak iso mas, mogok. Itu Ya. lokasinya di dekat Embung, Ya. dekat Embung tadi. Ya. Itu sampai malam, yo sampai jam ditemukan sekitar jam setengah 5-an. Ya. Setengah 5-an itu mobil BPBD macet itu sampai jam 7-an itu baru bisa. Berarti di situ BPBD itu sendirian di lokasi Embung tadi. Ya. BPBD sama teman-teman itu sendirian deh. Kemudian, nah iki aku di mobil ya mas. Masya Allah. Perasaan takut itu lagi tak rasakan baru itu. Sebelumnya aku gak pernah merasakan takut Setakut itu ya. setakut itu. Posisi Padahal di dalam mobil, mogok, tapi di sekitar itu ramai apa enggak? sepi Di jalanan. sendirian. Sepi. Paling yang tertinggal itu sekitar 4 orangan itu di lokasi itu sekitar 4 orangan itu. Jam berapa? Ya mulai jam yo malam mas, sampai malam sampai jam 8-an itu. Mogok itu sampai mobil bisa jalan itu Oh, jam 8. ditemukannya itu siang. Ditemukannya itu jam setengah 5-an. Oh, tengah 5 sore. Setengah 5 sore. Terus mogok dari jam Yo mogok, yo mau kembali mogok motor itu. Ya setengah 5. Jam 5-an mau balik kantor, kembali kantor. Oh, kembali kantor. Lah itu mobil nggak Mogok bisa, starter jam nggak bisa. 8. Orang-orang sudah pada sepi, sudah pada pulang semua itu. Itu nggak bisa di starter, mobil nggak bisa itu sampai jam 8-an malam. Nah Terus posisi sama malam tim, setelah di pinjam aki, itu Oke. pinjam mobil di jemper Jember. baru bisa jalan. Itu sekitar jam 8. Berarti itu pengalaman merasakan ketakutan Ketakutan yang paling paling menakutkan. Soalnya pertama kali mengevakuasi evakuasi mayat. itu di mobil perjalanan pulang ini teman-teman konco-konco kabeh sak mobil itu pergi ya sekitar 4 orang 5 orang perjalanan padahal wong akeh tapi hati bisa wedi terus sampai makan pulang kan mampir makan dulu Ya. terus makan ya mangan nih kok nih tempat kesana lho kok bisa diwedi saya wedi ya sampai wedi ya. Dan kemudian kan ada dokumentasi mas, dokumentasi pas waktu pencarian evakuasi itu difoto mas, itu ditemukan ada orang sesosok besar itu ikut menonton pencarian Di fotonya di foto. ada masih dokumentasinya masih ada ya. Iku ngene mas, dihapus koncoku mas, dihapus. kewedin Iku kan waktu itu kan ya dari masyarakatnya banyak yang menyaksikan evakuasi mas di pagar-pagar itu mubeng gitu kan. Itu kelihatan jelas. Jelas kan siang hari, dokumentasi itu siang hari, fotonya siang hari. Sosok manusia besar. Manusia besar itu besarnya itu dua kali lipatnya orang normal. Tingginya itu 2 kali lipat. Ya wujudnya kayak manusia biasa ya. Cuman besar ya. Cuma besar. Itu tampak
cuma tampak anu mas, cuma tampak putih mas, Oh, tampak putih tampak putih tapi berbentuk manusia. untuk manusia. Besarnya itu 2 kali orang normal. Itu jelas tidak manusia, jelas tidak manusia. Wong tingginya itu 2 kali lipat toh. Besarnya juga 2 kali manusia normal. Itu kepotret itu. Itu ada dokumentasinya. Itu saya melihat sendiri, tidak membuat-buat. Saya lihat sendiri di fotonya itu. Ya cuman sayangnya sudah dihapus itu. Sudah dihapus. Ketakutan sendiri soalnya. Nah, setelah evakuasi itu mas, sampai 1 mingguan ke belakang, Iya. itu saya masih merasa ketakutan. Ya. Bahkan di rumah pun saya masih Tapi ketakutan dari diri sendiri loh. dari diri sendiri. Tapi selama 1 minggu seminggu itu nggak ada kejadian-kejadian aneh. Kejadian aneh nggak ada. Jadi ya cuma foto dokumentasi itu aja. Ya. Ketakutan sing tak rasakan itu berlebihan lah, orang kayak Ya, berlebihan. biasanya. Ya kayak trauma atau Sampai ke kamar mandi. Iku potongan baturi bojoku. Iku pagi aku. ya mungkin itu cukup menarik ya, pengalaman pertama Nah, langsung evakuasi mayat. Ternyata mas, beberapa hari itu baru tahu bahwa pancing, Ya. ternyata anu mas, anak tadi itu mancing, Gimbong itu mancing. Oh, mancing. Kronologisnya berarti Kronologisnya mancing dia tenggelam. Oh iya, udah tenggelam. Pancingnya itu ternyata itu katut nenggone mobil BPBD. Oh, pancingnya masih Ke di bawah. mobil BPD. BPBD itu. Terus setelah itu dikembalikan pancingnya. Ya mancingnya setelah itu tetap dibuang. Buang. Nah itu pas kejadian maling di BPBD itu ternyata ya mas, yang merasakan ketakutan itu juga ternyata nggak aku tok. Koncokan itu juga merasakan, entah itu efek dari pancing korban itu ke bawah di BPBD nggak tahu. Soalnya dari sekian evakuasi, teman-teman koncokannya harus bolak-balik ya mas. Ya. Tapi kok ngerasa wedi lah yo. Baru itu ya. Baru itu apa ya? Selama hidup berarti Baru merasakan ono ketakutan sakit sing ya, merasakan ketakutan sing berlebihan. Apa itu efek dari pancing tadi ke bawah atau enggak? Itu juga. Soalnya itu iya ya. Nek sing aku ngono pertama kali ketakutan mungkin wajar. Sing Iya. kanca-kanca rasa wedi. Teman-teman lain sudah senior ya? Padahal sudah senior. Dan bahkan nek ceritane kanca itu ya sempat krungu blodakan lah. Ning gone iku mau. Di kantor. Di kantor itu, blodakan itu. Ning gone kan ke bawah ning gone perahu ya, Mas. Iya. Kan perahu ya, Pak. Iya. Kok ya sempat Bekas perahu yang buat evakuasi evakuasi. dibeludakan ya? Kok ono sing Atau mungkin ini tikus. malam-malam ya gua alam lah ya. Tidak tahu. Ya itu pengalaman pertama kali seperti itu Dan mas. cukup menarik ya. Tapi ada nggak pengalaman selain itu yang berbau non nalar yang susah dinalar? Atau mungkin bisa kita sambung lain waktu lah. Sambung lain waktu mas. Oke. Ya, ini sudah berubah waktunya azan maghrib dan kita melakukan ibadah buka puasa ya. Oh ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Dan tak lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang, agar bisa menghibur dan memberi informasi kepada teman-teman. Terima kasih sudah setia menemani kami dan sampai jumpa kembali. Oke. Oke, sip.